Dan sebagai pembicara kali ini ada Ibu Dr. Pil Quratul Uyun, MSI, psikolog, dan bertindak selaku moderator Ibu Nur Aziza Jasi, Ketua DWP Bapeten. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Nur Jasi. Kami silakan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, udah. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali terima kasih atas kehadiran sebelah kiri saya ini Pak Jazi dan juga segenap pimpinan yang ada di Bapeten. Ini satu kebanggaan yang luar biasa ketika bapak-bapak juga mau hadir karena memang saya yakin permasalahan atau urusan rumah tangga keluarga itu memang bukan hanya didominasi oleh seorang istri, seorang ibu, tapi bersama. Jadi meraih kesuksesan bersama juga belajar bersama. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan ini geng saya, ini ibu-ibu pengurus DWP. Ada banyak ini ya, jadi Bu Sugeng, kemudian Bu Aat, ada banyak sekali sekitar 15 orang ini yang hadir. Alhamdulillah ini DWP semakin kompak, semakin hari semakin kompak. Terima kasih atas kerjasama dan cinta hangatnya ya di antara kita begitu. Kemudian yang saya banggakan juga ini teman lama saya ini sekarang jadi tamu kita semua, Ibu Dr. Pil Quratul Uyun, MSI psikolog. Jadi kami dengan Bu Uyun dan keluarganya itu sudah kenal sebelum kami menikah begitu ya. Jadi ini teman lama sehingga insya Allah nanti yang disampaikan itu tidak berbasis teori, tapi berbasis dari pengalaman ya yang beliau lakukan. Jadi beliau juga di usia pernikahan yang mungkin kurang lebih juga 30 atau mungkin 28 gitu ya. Saya tidak tahu persisnya. Tapi beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat enjoy dengan pekerjaan kedomestikannya. Nah, sambilannya banyak ya. Jadi beliau juga dosen, peneliti, konselor, kemudian motivator dan lain-lain gitu ya. Yang menarik kemarin saya WA beliau gitu, saya bilang kita tanggal ini ke silaturahmi ke tempat siapa begitu ya, ke tempat adalah salah seorang teman kita yang suaminya meninggal. Beliau jawabnya begini, nah yang ini nunggu dulu saya harus dapat permit dari suami saya gitu ya. Jadi untuk sebuah seorang yang sudah punya tanggung jawab akademis yang tinggi dan kemudian punya kiprah di luar yang dahsyat pun, tapi ternyata izin dari seorang suami itu sangat penting begitu ya. Ya, jadi ini yang menarik dari beliau. Kemudian yang kedua, jadi ini juga yang menurut saya sangat menginspirasi kita semua gitu. Dia bilang, jadi suatu hari ketika beliau, jadi S1, S2-nya itu dari UGM, kemudian S3-nya dia dari University of Leipzig ya di Jerman. Dia pernah bilang, jadi ketika suatu hari dia harus ujian ya di kampusnya gitu. Nah, dia enjoy, jadi dia tidak harus panik karena mau ujian, jadi kemudian memwarning, meminta perhatian pada semua keluarganya, jadi pada anak-anak dan suaminya saat itu ya misalnya, ya dia enjoy, saya ujian jam 9, saya jam 8 harus bikin sarapan, dan jadi intinya saya tertarik dengan beliau itu karena urusan pekerjaan domestik ke rumah tanggaan maupun karir bagi beliau itu nilainya sama. Karena bisa jadi kata beliau itu kita tidak tahu yang bernilai amal soleh itu yang mana, sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Jesse, kita punya kesungguhan. Jadi berprofesi sebagai apapun, dimanapun kita harus punya kesungguhan yang tinggi gitu ya, karena itu memang mudah-mudahan ya dicatat sebagai amal soleh buat kita semua. Nah, ibu-ibu, ilmu keluarga memang tidak pernah habisnya karena memang ini ilmu yang asik gitu ya, ilmu yang memang butuh skill ya, soft skill, kemudian dan yang lain yang memang sangat harus kita update terus terkait dengan kita sebagai seorang istri ya, atau seorang suami. Jadi tidak berpanjang kata, jadi ini kita simak ya apa yang disampaikan oleh Bu Uyun nanti. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan pencerahan ya buat Bapetener semuanya. Terima kasih, monggo Bu Uyun. Terima kasih Bu Nur. Mungkin
saya diberi co-host ini Pak Indra. Biar saya bisa share screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak Putri, Bu Nur Azizah. Biasanya saya panggilnya Mbak Nung sama Mas Jasi ya. Jadi itu sudah seperti mungkin tidak sekedar teman lama tapi seperti kakak saya. Jadi beliau tahu banyak ya sebagian besar dari saya sejak dulu saya masih belum menikah ya sampai sekarang ya. Jadi tadi yang sudah beliau ceritakan itu memang ya seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya ini juga berbagi ya, jadi bukan memberi pelajaran ya. Saya kira ini bapak-bapak di sini ya, ibu-ibu ini ya. Saya terus terang juga bahagia ya di sini. Biasanya kalau seminar itu biasanya kebanyakan ibu-ibu. Ini banyak ibu-ibu tapi banyak bapak-bapaknya juga ya. Seperti di kajian, pengajian, kemudian bahkan yang konsultasi nggih bapak-bapak, ibu-ibu itu kebanyakan itu ibu-ibu ya. Padahal itu nanti permasalahannya kalau saya tanya ya permasalahan berdua ya. Jadi ya saya seringkali bisa tidak dihadirkan eee, apa, dari pasangannya ya atau dari, suaminya misalnya seperti itu ya. Nggih baik bisa saya mulai saja nggih mungkin. Eee, Mohon mungkin bisa saya diberi fasilitas co-host. Ini Pak Indra kemana ya? Atau yang kayaknya yang bisa memberi fasilitas co-host Pak Indra, Pak Indra Gunawan. Iya, sebentar. Iya, iya Bu sudah dikomunikasikan. Mungkin Nggih, baru iya. ket Ya baik, sebentar. saya tunggu ya. Bu Ya. Uyun, mohon maaf, Bisa Bu multiple mau itu. share screen Oh, ya? sudah ya? Kalau mau share screen langsung saja Bu, Oh, pencet bisa? yang share screen. Silakan. Telepon Iya. sampai dibuka. Sebentar. Bisa dilihat ya screen saya? Bisa Ibu. Ya. Nah ini, tapi tadi saya mendengar di awal tadi ya dari Pak Jasi, kemudian Bu Wita ya, itu ya ini sebetulnya saya nanti menyampaikan itu seperti memberikan kesimpulan atau mungkin, menanggapi ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan Pak Jasi, apakah kalau keluarga yang sukses itu berarti adalah keluarga yang tidak punya persoalan ya, tentu saja tadi sudah jawabannya pasti ya, karena tadi sudah disampaikan Pak Jasi bukan yang tidak punya persoalan begitu ya. Jadi seperti apakah gambaran keluarga yang sukses ya. Nah, apakah berarti seluruh anggota keluarga baik, anak-anak sehat, pandai, soleh, ayah ibu yang saling menyayangi dan sebagainya tadi juga sudah dijawab oleh Pak Jasi ya. Padahal itu saya melihat keluarga beliau itu ya termasuk keluarga yang tadi ya bisa menjadi teladan begitu ya. Tetapi juga tetap mengatakan bukan berarti tanpa masalah Bapak Ibu. Bagaimana jika keadaan tidak sesuai harapan? Ya, apakah berarti gagal? Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan ya. Seringkali kan yang kebanyakan ya memang masalah itu ya tadi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ya. Awalnya wah mau menikah, maunya begini bahagia, nanti tadi ya suaminya atau istrinya romantis tapi kenyataannya tidak dan sebagainya ya. Terus nanti semakin usia bertambah wah sudah tidak cantik lagi, tidak gagah lagi, sakit dan sebagainya. Nah itu apakah lalu membuat, kita menjadi keluarga yang tidak berhasil? Ya, seperti itu. Saya kira ini, eee, tadi ya kalau dari pembicaraan dari kedua, yang sharing tadi, Mbak Wita sama, Pak Jasi tadi ya,
Berarti kan sukses itu bukan berarti tanpa masalah ya, tetapi bagaimana kita sukses mengatasi masalah. Ya, saya biasanya menggunakan istilah family resilience atau ketahanan keluarga ya itu. Jadi ketahanan keluarga itu bagaimana keluarga itu bisa bounce back atau apa, bangkit, ya bangkit dari persoalan-persoalan atau krisis di dalam keluarga. Nah ini tadi juga ya, yang disampaikan oleh, Mbak Wita ya, ini saya lalu menjadi ingat saya, dinamika permasalahan keluarga. Nah, jadi kenapa ada masalah di dalam keluarga itu biasanya ini ya, problem dengan pasangan, dengan orang tua, dengan lingkungan keluarga, dengan keluarga besar ya, anak-anak. Nah ini saya, juga menambahkan hubungan dengan Allah. Nah di sini dinamikanya seperti itu ya, beberapa yang berkonsultasi itu ya nanti kalau dia, pasangan ya mengeluhkan, "Oh, suami saya begini-begini," biasanya begitu. Biasanya yang datang itu istri ya ke saya. Nah kemudian, kalau dia seorang yang mungkin juga mengeluhkan anaknya, "Wah, anak saya begini." Kalau dia seorang remaja mengeluhkan, "Orang tua saya begini," ya, atau tadi yang sudah berkeluarga, "Mertua saya." Nah itu, jadi hal-hal yang mungkin di dalam dinamika keluarga itu tidak sesuai harapannya, ya. Kemudian keluarga besar ya, nanti biasanya kalau sudah menikah kan dengan keluarga besar itu juga seringkali memiliki persoalan. Nah, sebenarnya persoalan itu diantaranya ini tadi ya, yang saya kira ini disampaikan juga tadi oleh, Bu Wita ya. Nah, kemudian bagaimana menurut Anda ya, apakah permasalahan keluarga itu bisa mengokohkan atau melemahkan? Sehingga disinilah yang akan, membuat kita itu sukses atau tidak gitu ya. Jadi kalau permasalahan-permasalahan keluarga karena kita sepakat ya permasalahan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah makanya apakah itu akan menjadi melemahkan ya, melemahkan tadi ya ketahanan keluarga atau malah menguatkan. Nah, ini kan tadi dari temanya ya, saya diberi tema ini bagaimana supaya permasalahan keluarga ini menjadi mengokohkan sehingga kita akan meraih kesuksesan. Nah, ini saya menyampaikan mengapa ya, mengapa keluarga itu ada yang sukses dan gagal gitu ya. Mungkin tadi yang kita sudah gagal dalam tanda petik, artinya bahwa gagal itu yang mungkin tidak bangkit begitu ya. Nah, di sini ada, misalnya ada problem keluarga, ini saya sampaikan problem keluarga, kemudian, di dalam mempengaruhi ya, problem kan pasti ada masalah tadi ya, bermacam-macam masalah itu tentu ada, semua selalu akan ada persoalan. Nah, kemudian apakah problem ini akan membuat orang itu menjadi sukses atau gagal? Nah, itu ada yang namanya mempengaruhi adalah faktor pelindung dan faktor risiko, ya. Nah, faktor pelindung yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bu Wita juga kan, komitmen, kejujuran, dan sebagainya tadi ya, keterbukaan, ya tadi Pak Jasi juga menyampaikan komunikasi. Nah, seringkali permasalahan di dalam rumah tangga itu persoalan komunikasi. Jadi bukan bukan persoalan yang besar ya, seringkali saya dapatkan itu, komunikasi, ya ini ada 3 ini sebenarnya 3 ini komunikasi, komitmen, spiritualitas ini, saya dapatkan dari, riset ya, riset maupun kajian. Ya itu, mungkin ada yang lain tapi ini fokus dari, riset yang saya tekuni ya, riset tentang keluarga, yaitu ada 3 ini ya. Komitmen, komunikasi, dan spiritualitas. Dan saya temui juga begitu di dalam, konseling itu kebanyakan itu persoalan komunikasi, ya. Nah tadi misalnya, eee, Bu Nur sama saya itu nggak enak nyebutnya Bu Nur sama Pak Jasi ya, Mbak Nur sama Mas Jasi. Nah eee, itu kan kalau tidak ada keterbukaan, itu bisa terjadi kan, menjadi apa ya, semuanya plus minus kan, bisa berprasangka buruk kan juga bisa kalau itu apa, tidak ada komitmen, kemudian apa, komunikasinya tidak baik, tidak saling memahami, kan bisa saja nanti, istrinya mengatakan, "Wah enak saja, aku semua yang ngurusi." Ya, jadi tadi kan Bu Nur sama Pak Jasi tadi kan bisa saja dipersepsi istrinya kalau berprasangka buruk kan enak saja, tidak
ngurusi. Tapi kan kalau berprasangka baik, wah aku dipercaya. Nah itu kan bisa dua-duanya. Nah itu kan juga persoalan ketiga-tiganya ini mungkin juga terkait dengan komunikasi maupun juga terkait dengan dalam komitmen ada apa tadi Bu Wita, trust gitu ya, percaya. Nah, percaya bahwa saya dipercaya begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi mengapa ini faktor pelindung itu adalah terkait dengan 3 hal ini. Nah, ini kalau menjadi faktor risiko ketika komitmen tidak ada, komunikasinya tidak baik, tadi ya komunikasi yang positif, yang terbuka itu tidak ada, kemudian keyakinan agamanya tidak bagus, ya itu menjadi faktor risiko sehingga akan menjadikan problem itu menjadi menguat, memburuk, ya. Ya, misalnya orang kan sering mengatakan problemnya ekonomi, tidak punya uang, padahal sebetulnya nanti Ya, Mbak. ujung-ujungnya itu kalau saya lihat itu komunikasi, ya. Misalnya yang satu mengatakan sedang membicarakan misalnya, "Wah ini tidak punya apa, uang untuk membayar SPP ya cari kemana." Nah fokusnya akan membayar SPP tapi kalau menjadi konflik, akan menjadi konflik ketika itu menjadi personal ya. Misalnya, suaminya tidak percaya kepada istrinya, "Kamu sudah diberi uang tidak bisa mengatur uang." Si istri juga tidak percaya kepada, suaminya. Kamu tidak bisa mencari uang. Nah, ini kan sudah fokusnya hilang, fokusnya bagaimana membayar, SPP, tetapi beralih menjadi saling saling menyalahkan. Karena di situ, komunikasi di dalam keluarga itu atau antar pasangan itu tidak bagus ya, komitmennya juga tidak baik, tidak ada, kejujuran maupun mungkin ada prasangka, ya. Nah, disinilah makanya ketika faktor pelindung itu ada, maka orang-orang ya yang ada di dalam keluarga itu dia akan lebih bisa menerima. Tadi ya, menerima, ya memang suami saya seperti itu, memang istri saya begitu. Nah, lalu berprasangka buruk kemudian tadi ya, lebih pada dia itu ridho, sehingga dari situ menerima lalu dia menjadi bangkit dan sukses. Nah, tetapi ketika, eee komitmen komunikasi spiritualitasnya tidak bagus, maka itu menjadi problemnya memburuk, tidak menerima, marah, saling menyalahkan, berprasangka buruk, maka di situ akan menjadi, terpuruk. Nah, ini mungkin polanya seperti itu. Nah, bagaimana menguatkan faktor pelindung tadi ya, ini saya kira yang tadi sudah dicontohkan juga ya, spiritualitas itu berkaitan mungkin keyakinan, harapan kita ya, terhadap pernikahan itu apa ya, keyakinan kita kalau kita punya agama kan pegangan kita adalah menikah itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita punya harapan, ya ini untuk tadi ya, untuk kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat. Nah, maka di sini saya sampaikan, dalam rangka apa, bertazkiyah. Tazkiyah itu bagaimana kita membersihkan jiwa kita melalui, ya problem-problem kehidupan itu, ya. Kemudian komitmen, ya komitmen itu, terkait kesetiaan, kejujuran tadi ya, keteguhan, pengorbanan, dan keterlibatan di dalam mengatasi persoalan keluarga. Nah, itu tentu saja kan kalau ada masalah anak kan tidak lalu, eee, masing-masing menyalahkan, ya, "Oh dasar anakmu." Nah, biasanya kan gitu, ada yang seperti itu ya, tapi saya kira kalau di sini tidak begitu, ya. Ya, komunikasi, ya, saling menghargai tadi ya, yang penting itu empati, mungkin saling menghargainya ya tidak lalu harus apa, diberi bunga ya itu ya. Kalau saya terus terang juga orang Jawa, orang desa itu malah geli gitu ya sepertinya kalau sampai apa namanya, tadi ya. Tapi itu tidak salah ya, mau kalau itu ekspresi ya monggo saja ya, dengan cara memberi bunga dan sebagainya ya gitu ya. Tapi yang penting, dasarnya itu masing-masing tahu bahwa, pasangan itu saling menghargai, saling berempati, memahami kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau perlu kita itu sudah bertahun-tahun berkeluarga biasanya, tidak berbicara tapi kita paham ya, sebelum pasangan kita ngomong itu kita sudah tahu, oh maksudnya ini kalau saya berbuat seperti ini itu pasangan saya tidak suka dan sebagainya ya, itu ya. Itu kan bisa tadi ya, kata Pak Jasi betul, beda-beda bisa saja, masing-masing keluarga itu khasnya beda-beda, ya. Kalau di
rumah tangga yang satu mungkin, pagi-pagi itu harus menyediakan, minuman, nah gitu ya. Nah kalau di tempat yang lain mungkin tidak, saya ya tergantung permintaan, kalau saya diminta, saya pasti membuatkan, karena nanti pasti mintanya kan, kadang mungkin kopi atau teh atau yang lain. Nah itu kan berarti beda-beda, tapi mungkin di tempat lain pokoknya pagi itu pasti harus ada teh, kalau enggak nah itu saya kira, bisa beda-beda. Ya yang penting di sini, ketiganya ini bisa menguatkan ya secara harmonis. Nah, kemudian ini sebetulnya tadi ya hubungan-hubungan antar kita dengan, keluarga, dengan pasangan dan sebagainya tadi ya, dalam memahami persoalan itu ya, ini, saya menawarkan di sini atau mungkin saya kira sudah ya, kita sudah pahami semua bahwa peristiwa permasalahan, kemudian hal-hal semua hal yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah merupakan ujian. Nah itu ya, dan di sini ujian itu adalah dikehendaki Allah dan, eee, datang dari Allah dan ini suatu keniscayaan. Ya seringkali orang yang punya persoalan itu tidak menerima karena merasa, "Wah aku kok nasib saya buruk." Nah itu ya, tidak seperti dia dan sebagainya. Nah itu yang sering membuat orang depresi itu selalu atau sering merasa bahwa hanya dirinya yang mendapatkan, musibah, yang mendapatkan persoalan-persoalan yang sulit gitu ya. Jadi, saya kira kita semua memahami bahwa tadi ya, kita semua percaya bahwa kita itu semua punya masalah ya, tetapi itu dalam rangka Allah menguji sebetulnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ujian itu suatu keniscayaan ya, pasti gitu ya. Jadi masing-masing kita itu adalah ujian yang lain ya. Suami ujiannya istri, istri ujiannya suami, anak ujiannya orang tua ujiannya anak, selalu akan seperti itu. Meskipun itu keadaan yang, eee, secara umum dianggap baik sekalipun, menurut saya itu tetap saja ujian. Kita sering memaknai ujian kan musibah ya. Kalau kita mengatakan anak saya juara itu bukan ujian, itu ujian menurut saya. Apakah dengan anak saya misalnya ya punya anak juara terus itu apakah lalu bukan ujian? Itu ujian untuk orang tua. Apakah dengan anaknya itu juara, apakah semakin bersyukur atau semakin sombong? Ya mungkin kita mengatakan alhamdulillah, tapi supaya dipuji orang, itu juga sombong ya. Jadi bagaimana supaya kita itu, kembali kepada Allah itu membersihkan dari, kesombongan-kesombongan itu. Ya, maka tadi dicontohkan ya, ini berbagi saja ya mungkin, oleh Bu Nur Azizah tadi ya. Saya memang ya artinya ini, bersyukur ya, bukan menjadi orang yang, pintar sekali. Kalau Pak Jasi itu mungkin ujiannya beda, kalau Pak Jasi itu kan memang pandai gitu ya. Kalau saya itu tidak pintar tapi ditolong Allah. Jadi saya, apa ya, dekat sekali gitu loh, oh Allah menolong saya karena saya nggak pintar tapi saya alhamdulillah bisa diterima beasiswa misalnya begitu ya. Makanya saya memaknai semuanya itu bahwa saya, misalnya orang bertanya, "Kenapa saya bisa menyelesaikan disertasi?" Itu ya itu semua pertolongan Allah dan saya tidak membedakan antara saya sedang memasak dan saya sedang, menulis disertasi. Begitu saya menulis, anak saya waktu itu masih kecil-kecil minta makan, ya saya berhenti. Saya, "Oh ini Allah memerintah saya, malahan saya enak, saya istirahat." Ya saya mengerjakan memasak ya untuk anak-anak saya. Ini siapa tahu ya saya tidak tahu mana yang nanti oleh Allah itu dihargai sebagai amal saya. Kan bisa saja, eee, gelar saya belum tentu, saya tidak tahu ya mana yang bisa menyelamatkan, kita di akhirat itu hal-hal yang seperti apa, ya. Makanya kita selalu kembali tadi saya kira hal yang paling utama ya, mengembalikan kepada Allah, karena itu memang dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Karena di ayat Quran ya, mungkin mohon maaf kalau ini mungkin ada yang tidak Islam, tapi saya kira ini sama ya, kalau kita beragama itu kembali kepada Tuhan, kembalikan kepada Allah itu sebagai sesuatu hal yang, baik ya. Jadi Allah itu menguji kan di situ, menguji, eee siapa orang-orang yang bersabar, kan begitu. Menyatakan agar bisa menyatakan baik buruknya itu dengan ujian. Jadi tadi diberi anugerah, diberi musibah, itu semuanya, adalah supaya kita itu, diuji ya, diuji apakah siapa yang paling baik amalnya.
Kan seperti itu. Jadi hakikatnya adalah semua peristiwa itu kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ini dinamikanya. Ini sebetulnya tadinya saya ini hasil ya mungkin bukan hasil ya, sebetulnya saya meneliti tentang ini juga gitu ya, tentang beristighfar ya, kembali kepada Allah tadi sebagai terapi begitu. Nah, ketika ada problem keluarga tadi ya, dari Allah kita kembalikan ke Allah itu sebetulnya dari, konsep bertazkiyah atau, membersihkan jiwa. Ya, jadi kan itu kalau di dalam surat Asy-Syams itu kan, jadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Dan merugilah orang yang mengotori jiwa. Jadi ketika ada masalah itu pilihannya adalah kita mensucikan atau mengotori jiwa. Nah, kalau kita akan sukses ya, itu kita berarti kalau di Quran itu adalah kita diminta apa? Bertazkiyah, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kita. Nah, itu memang syaratnya adalah kita kembalikan kepada Allah. Supaya apa? Ya kita terbimbing nurani hati kita sehingga kita bisa ridho, ikhlas, sabar dan menerima ya. Karena semua persoalan itu adalah akarnya seringkali munculnya karena tidak menerima, tidak ikhlas, tidak ridho ini ya, marah, menyalahkan pihak lain, atau bahkan merasa bersalah berlebihan. Ya. Karena apa? Karena disebabkan ketika ada masalah, orang itu mencari hal yang lain. Bukan kembali kepada Allah, tetapi mencari yang lain, yaitu mengotori jiwa berarti mencari yang lain, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ya, misalnya orang punya masalah malah dugem, malah mengkonsumsi obat-obatan. Nah, itu kan berarti menyelesaikan dengan masalah masalah dengan masalah, menyelesaikan masalah dengan masalah baru, ya. Tetapi kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, jadi tidak hanya pegadaian gitu yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, yaitu bertazkiyah. Insya Allah kita akan menyelesaikan masalah justru dengan tumbuh berkembang, tidak bukan muncul masalah baru, tapi benar-benar akan, justru jiwa kita itu berkembang. Yang tadinya itu masalah, kita tidak menerima, tetapi menjadi sesuatu yang kita syukuri, ya. Dengan kembali kepada Allah, maka kita terbimbing sehingga kita ikhlas, sabar, ridho, dan mencapai ketenangan jiwa. Nah, ini kan. Nah, kalau kita tidak kembali kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, maka menjadi marah, tidak ridho, menyalahkan pihak lain, merasa bersalah berlebihan, sehingga ini yang sering memunculkan depresi, stres, kecemasan, dan penyakit jiwa yang lain. Jadi ini ya saya kira polanya. Nah, bagaimana cara bertazkiyah tadi? Ya tadi ya, saya kira ini kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, bersyukur, bersabar, dan ridho. Nah, kemudian dengan kalau kita orang Islam kan ya, sholat, berzikir, berdoa, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah ini, langkah-langkahnya ya. Nah, sebetulnya dari semuanya ini adalah dari ini ya, dari hadis Rasulullah. Jadi bertazkiyah itu apa? Membersihkan jiwa itu apa? Yaitu seseorang menyadari bahwa Allah bersama dimanapun ia berada. Jadi di sini sebetulnya adalah bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu dengan menghadirkan Allah. Makanya tadi ya, kalau mau keluarga itu mau, masalahnya bisa segala macam, tapi ada satu kunci, apakah dalam mengelola masalah itu kita kembali kepada Allah atau tidak, itu persoalannya ada di situ, ya. Jadi, bukan macamnya seperti apa permasalahannya, bukan berarti tanpa masalah ya, tapi adalah kembalinya ya, kembalinya kita kepada Allah, kemudian menghadirkan Allah itu yang menjadi sesuatu hal yang penting. Makanya tadi betul kata Mbak Jasi ya, bahagia lalu, sukses ya orang jadi bukan bukan sukses lalu bahagia begitu ya. Nah bisa begitu, ya karena ketika orang itu membersihkan jiwa, ya itu orang akan ya pasti bahagia, begitu, ya. Nah ini kalau mungkin menjadi tips-tipsnya ya, saya kira di dalam keluarga itu, saya senang dengan ayat ini ya, karena ini yang sering saya jumpai ya di konseling itu pasti kan keluhannya
awalnya selalu akan menyalahkan pihak lain, orang tuanya, anaknya, pasangannya, dan sebagainya. Maka di sini dikatakan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kita diminta memaknai ya, kok ada sesuatu yang tidak Eee, kita sukai maka disuruh bersabar karena menurut Allah itu selalu selalu baik, ya. Jadi menyadari bahwa semua kejadian yang dialami itu sebagai ujian dari Allah sehingga yang sebaiknya ini, dikembalikan, ya, dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, menjadikan permasalahan atau konflik itu sebagai sarana untuk membangun tadi ya, kekuatan cinta. Justru kalau ada konflik itu, ya itu mengeratkan hubungan. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada masalah mungkin baik-baik saja, sendiri-sendiri, di sini kerja, di sini, melakukan tugas yang lain. Tapi ketika ada masalah, nah itu jadikan sarana belajar, sarana untuk membangun kebersamaan di dalam keluarga itu untuk justru semakin menguatkan cinta. Nah, yang perlu dikedepankan di sini adalah mengingat-ingat kebaikan keluarga. Maksudnya ini bukan fokus pada diri sendiri ya. Biasanya orang yang bahagia itu ketika dia memberi ya, memberi kebaikan, memberikan, kepada keluarganya ya, tidak fokus saya dapatnya apa. Nah, itu akan menjadi susah ya. Tetapi kalau kita itu mengingat kebaikan keluarga, nah lalu kita ingin membalas ya, bahwa yang kita ingat-ingat itu bukan kejelekannya gitu ya. Nah, kita justru mengingat-ingat kekurangan diri kita. Nah, seringkali kan orang itu berkonflik karena orang lain, pasangannya salah gitu ya, dia yang salah gitu ya. Nah, seringkali kalau sudah begitu biasanya coba mungkin enggak, pasangan itu dihadirkan. Nah, ketika berdua dihadirkan kemudian saling ya, coba saling memahami, tidak saling menyalahkan. Mencoba mendengarkan harapan-harapan dari pasangannya, ya, yang diharapkan istri apa, yang diharapkan suami apa, sehingga tahu, oh ternyata harapannya itu, eee, seperti ini. Oh ternyata harapannya cuma sebetulnya tidak, sederhana ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika ada persoalan hambatan komunikasi, tidak ada keterbukaan, itu bisa menjadi persoalan, ya. Seandainya begini, kadang ada yang terjadi itu kayak mentok gitu ya, "Lah habis saya sudah berubah, saya sudah mencoba begini, saya sudah mencoba begini, tetapi kok ya dia nggak mau berubah." Nah, ini masih ada solusinya lagi, dia mungkin sulit berubah, tapi saya bisa berubah. Paling tidak cara saya melihat bisa berubah. Sebenarnya ini kalau saya amati cuma cara ya, cara melihat. Seringkali yang membuat kita itu tidak menerima itu bukan masalahnya, tetapi cara kita melihat, ya. Cara kita melihat, kita bisa melihat dengan cara yang positif. Ya tadi ya, seperti kita menggunakan kacamata, kalau kacamata kita hitam semua akan tampak gelap, tapi kalau kacamata kita bening, semua akan tampak terang benderang. Jadi itu mungkin yang apa, tawaran kadang kan ada yang konseling itu, "Wah suami saya susah nggak mau diajak konsultasi," misalnya gitu ya. Nah itu berarti ya sudah, fokusnya adalah bagaimana mengubah persepsi kita ya, semuanya begitu. Tetapi kan ketika pihak lain tidak bisa dihadirkan berarti salah satu itu mengubah ya, mengubah cara pandang itu bisa akan menjadikan ya yang tadinya masalah besar menjadi masalahnya itu berkurang atau bahkan ya bisa tidak masalah ya, enggak apa-apa gitu ya. Oh itu memang kebiasaan dia. Kadang-kadang itu juga kebiasaan yang, apa ya, yang mungkin masing-masing pasangan kan dari latar belakang keluarga berbeda ya. Hanya itu bukan menjadi kebiasaannya, kok jadi kebiasaannya. Misalnya yang satunya itu rapi, yang satunya kurang rapi. Ya ini kan menjengkelkan gitu ya. Nah kalau masih susah ya sudah kita, eee, sudut pandang kita yang kita ubah saja, tidak perlu harus hal kecil itu menjadi pertengkaran, seperti itu. Nah, eee, mungkin di sini berarti apa, ya kesuksesan itu bukanlah berarti tiada masalah tadi ya, tetapi kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi mungkin kita ya, Anda tidak bisa menghentikan gelombang masalah itu pasti ada, masalah anak, masalah
keluarga, keluarga besar, tetapi Anda bisa belajar berselancar bersama gelombang. Ini ibaratnya ya, saya sering mengibaratkan di dalam keluarga itu begitu. Jadi kita nggak mungkin tidak ada masalah, tetapi tidak mungkin tidak ada gelombang, tapi kita itu bisa sudah terbiasa, oh kalau gelombangnya seperti ini ya berarti saya harus mengendalikannya begini, sebetulnya seperti itu. Saya kira, Bapak Ibu di sini sudah menikah berpuluh tahun pasti sudah punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Tetapi kata kuncinya menurut saya, eee, sukses itu adalah bagaimana kita mengembalikan setiap persoalan itu kepada Allah, menghadirkan Allah dalam setiap peristiwa hidup, ya. Ini yang paling, penting ya, karena ya apapun masalahnya, ya kadang-kadang kita ya tidak bisa mengharapkan tadi ya, mengharapkan semuanya baik-baik saja. Jadi, ibaratnya itu keadaan keluarga itu bisa bermacam-macam, ya tidak bisa lalu tadi, betul kata Pak Jasi ya, tidak bisa semua keluarga itu yang bagus itu harus seperti meskipun, keluarga Pak Jasi itu keluarga yang contoh yang bagus, tapi bukan berarti, keluarga kita itu harus mencontoh keluarganya Pak Jasi, nggak bisa, ya. Misalnya tadi semuanya Bu Nur Azizah yang mengelola rumah tangga, ya tidak bisa begitu, karena itu, masing-masing yang penting ada komunikasi, ya. Kalau tidak ada komunikasi kan bisa jadi salah paham ya, tidak terbuka masalah keuangan. Sebenarnya kan, ketika, oh suami juga ikut mengelola, asal istrinya tahu itu kan juga ada keterbukaan. Jadi itu memang memang berbeda ya. Dan juga bisa saja tidak selalu ya kalau saya itu juga termasuk ya semuanya ya saya rumah tangga juga saya tapi ya nggak apa-apa saya menganggap itu saya dipercaya. Jadi bukan bukan menganggap wah kok saya semua enak saja kamu. Kalau saya seperti itu persepsi saya nanti menjadi tidak bahagia. Tapi alhamdulillah saya merasa bahwa oh saya dipercaya berarti kan seperti itu ya. Jadi itu persepsi itu sebetulnya bisa hal yang sama, tapi kita kita persepsikan secara, berbeda, kita berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah bahwa ini pasti ada, baiknya, ada hikmahnya. Nah, disitulah fungsinya supaya ketika Allah itu atau Tuhan itu dihadirkan bersama kita di dalam hati kita, kita akan menjadi lebih lebih nerima, lebih sabar, sehingga ketika sabar dan nerima, maka kita akan lebih mudah mengatasi, persoalan-persoalan di dalam hidup kita, gitu Bapak Ibu nggih. Saya kira itu saja, pengantarnya. Saya kayaknya lebih suka mungkin berbagi ya, Mbak Nung, Bu Nur, begitu. Monggo saya silahkan, saya kira, bisa berbagi pengalaman. Ini saya memberikan pengantar saja, jadi, bisa saja memberikan dari Bapak Ibu ya, memberikan pengalaman hidupnya, sharing di sini ya. Eee, kan masing-masing keluarga itu pasti saya yakin beda ya, beda-beda ya. Jadi mungkin bisa dari sini kita saling belajar ya, saling belajar pada keluarga yang lain. Begitu, saya kira pengantar dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Uyun. Luar biasa ya. Materi kita ini ternyata dekat sekali ya dengan kita ya, dengan keluarga kita semua begitu ya. Jadi rasanya saya sangat sepakat gitu ya kalau kemudian keluarga itu pasti punya masalah, kemudian yang dikedepankan itu adalah komunikasi gitu ya. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya tidak semudah itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita ditanya ya terkait dengan keuangan, misalnya saya kemudian biasanya sering nggak nyambung itu seperti merasa tertuduh. Jadi pertanyaannya tanyanya uang, misalnya Pak Jasi nanya gimana uang kemarin pernikahannya habis seberapa itu, lah biasanya si istri itu sering nggak nyambung. Lek ora percaya urus dhewe. Nah sering begitu ya. Jadi saya sebenarnya punya pengalaman ya. Jadi mungkin ini ya karena berbagi ya. Jadi saya sudah 31 tahun menikah dengan Pak Jasi. Kemudian ada satu menurut saya penghargaan yang luar biasa dari beliau. Jadi kalau saya sekarang jadi ibu rumah tangga itu pilihan gitu ya. Jadi karena saya sempat bekerja juga, pernah jadi dosen dan juga pernah bisnis juga. Tapi kemudian karena
karena kemudian pilihan saya milih sekarang banyak di rumah, tapi tetap terus mengupdate dan mengupgrade diri ya untuk terkait dengan peningkatan kualitas diri begitu ya. Jadi yang sulit itu adalah implementasi dari komunikasi itu gitu ya. Jadi itu yang menurut saya harus kita latih gitu ya. Sebagai contoh begini, suatu hari ini kisah nyata ini ya. Mungkin Pak Jasi terasa atau enggak saya nggak tahu. Tapi suatu hari saya itu harus nganter Pak Jasi ke bandara ya, mau sudah berkantor di Bapeten gitu. Nah tiba-tiba itu dia nanya gitu ya. Jadi uang yang kemarin nih kaitannya dengan tadi yang mantu itu uang kemarin berapa ya yang sudah saya kasih gitu ya. Nah saya selalu kalau menyampaikan itu kan saya selalu orangnya termasuk rapi ya menulis keuangan itu. Jadi berapa jumlahnya untuk apa itu ada rapi gitu ya. Karena ditanya di jalan saya mengatakan oke nanti saya jawab gitu ya. Jadi karena saya ada data. Tapi beliau kan dengan kekhasannya itu, wong gak wingi ya, baru kemarin kok sudah lupa. Jadi ini bukan masalah lupa ya, memang saya cuma mau mengatakan komunikasi itu perlu apa ya, merendahkan, meluluhkan ego gitu. Jadi nggak harus kemudian sini tanyanya begitu, ini jawabnya begitu. Saya bilang iya, karena memang salah satu kekurangan saya itu saya nggak begitu bagus ya daya ingatnya, tapi saya yakin saya punya tanggung jawab yang besar, saya punya catatan yang rapi terkait dengan keuangan itu. Nah terus Pak Jasi itu nggak berhenti begitu ya, jadi masih lagi udah 2 hari gitu. Kalau aku ditanya gitu tuh langsung begini gitu. Saya cuma bilang, lah iyalah situ profesor ya, aku bukan profesor gitu. Jadi kalau aku profesor saya akan bisa mengikuti irama profesor. Saya cuma artinya itu nggak harus kemudian saya merendah oke, iya. Jadi ketika wong gitu ya oke, siap gitu. Jadi nggak harus kemudian ditipali dengan sesuatu yang membuat jadi rame gitu ya. Padahal itu kalau aku tahu jumlahnya mau tak transfer lagi ya. Bukan soalnya minta pertanggungjawaban itu, baik kurang berapa nah, itu. Makanya kan artinya sering sekali itu miss ya. Makanya kemudian yang paling bagus itu menurut saya sih. Jadi untuk meredakan itu ya diam dulu aja ya gitu. Itu kok mengatakan iya itu kok lebih baik ya, lebih enak, walaupun itu nggak mudah begitu ya. Jadi apa kadang-kadang kan kita, saya pernah di komentari teman saya, jadi dia bilang kok iso gitu ya, itu kan harga diri gitu ya. Saya bilang nggak selalu begitu, jadi nggak harus kemudian merasa harga diri saya digitukan kemudian jadi rendah, enggak. Jadi ini masalah timing aja. Jadi ketika satunya begitu ya mungkin pakai ngegas itu ya tentunya iya gitu. Jadi kan itu nggak masalah gitu. Tanpa melihat wajah tentu saja dia bilang iya, tapi nggak usah lihat wajahnya. Itu kan menurut saya jadi menumbuhkan meredakan ya, mungkin sesuatu yang mungkin saat itu timbul konflik gitu ya. Nah mungkin yang termasuk menghargai ya, jadi saya kadang-kadang kan merasa jadi kalau ibu-ibu yang lain itu punya kesempatan untuk membantu ya dari sisi finansial gitu ya. Jadi saya kan bilang Pak Jasi, Pak ya saya nggak punya kesempatan, tapi Pak Jasi enggak. Jadi justru gitu kamu pendukung utama gitu ya. Artinya untuk melaksanakan pekerjaan yang mungkin itu berkonsekuensi pada keuangan, itu pendukung utamanya itu adalah istrinya gitu ya. Jadi tadi ya tidak membuat kehebohan di rumah tangga, kemudian tidak terlalu banyak membebani untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya saya bisa menyelesaikan sendiri ya, nggak harus kemudian semua diinformasikan. Jadi itu bagi Pak Jasi itu sangat support gitu ya. Jadi itu menurut saya sih itu bentuk penghargaan dari seorang suami yang mungkin kebetulan level pendidikannya agak jauh gitu ya. Kemudian juga jadi beliau itu juga dalam rangka menyayangi dan menghargai keluarganya gitu. Saya ingat banget ketika masih di kampus itu kalau bikin soal itu dia bilang kan biasanya namanya orang lain tapi ini nama anaknya dan istrinya gitu ya. Jadi misalnya Dr. Kaisa, kemudian Profesor siapa semua itu ditinggikan ya. Saya bilang kenapa nggak pakai itu lah, ada nama anaknya sendiri kenapa pakai nama orang lain. Jadi bagi saya itu apa ya bentuk penghargaan gitu ya. Jadi yang mungkin nah iya, jadi itu ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Jadi ini menarik sekali ya materi ini. Jadi silakan kalau mau dipertajam dengan diskusi. Jadi intinya ini saling sharing ya, sharing apa aja gitu. Bisa jadi sekali lagi masing-masing keluarga kita unik. Jadi nggak harus semua seperti Bu Uyun, nggak harus semua seperti kami begitu ya. Tapi masing-masing bagaimana dengan keunikannya itu justru melejitkan potensi positifnya gitu ya, sehingga menuju kesuksesan. Demikian, monggo silakan yang mau bertanya langsung raise hand. Ada door prize yang sangat menarik menunggu Bapak Ibu semua. Silakan. Adakah? Silakan Bapak Ibu.
Atau barangkali ada yang mereview ini Bu Jasi ya? Oh, boleh, silakan. Silakan. Ada teman-teman di sini, Bapak Ibu, hanya bisa boleh sharing juga, boleh istilahnya mereview tadi yang disampaikan oleh Ibu Uyun. Ya, monggo silahkan. Mungkin sedikit dengan apa yang juga dialami, dihubungkan dengan yang sudah dialami. Nah, ini Bu Ike sudah ada di chat. Ada Mbak Manda. Halo Mbak. Ya, bisa saya bacakan, Ibu Jasi? Bu Nur? Iya, silakan Mbak. Iya, jadi ini dari Mbak Manda ya. Ya, monggo. Oke, jadi beliau mengapresiasi materinya Bu Uyun ya. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana yang terkait dengan surat An-Nisa ayat 19, jadi bagaimana kiat ya, ini terlalu ya kiat tips gitu, bagi kita untuk memunculkan awareness ya, kemudian terkait dengan hikmah ayat tersebut gitu ya, agar komunikasi dalam keluarga tetap baik ya, tanpa kita menyakiti diri ya, karena merasa berkorban dan tetap bahagia gitu. Silahkan Bu Uyun. Ya, terima kasih Bu Nur ya. Jadi ya seringkali kita merasa berkorban, kita sudah melakukan banyak hal, tapi mungkin pasangannya kita melihat pasangannya itu tidak mengimbangi. Nah, bagaimana ini ya kiatnya? Ya kita mencoba menggali, coba dilihat hal-hal yang baiknya, ya. Biasanya itu ada ya, selama ini kadang-kadang kita lupa ya bahwa pasangan kita itu memiliki kebaikan-kebaikan, ya. Itu coba dilihat yang buruk atau yang kelemahannya tadi tidak dilihat, tapi coba dilihat kebaikan-kebaikan pasangannya itu. Wah, nggak ada sama sekali, misalnya gitu. Terus bagaimana? Nah, kalau kita saya tidak tahu ya apakah ada yang sampai mentok seperti itu. Selama ini kalau dalam konseling saya biasanya minta berdua itu datang, ya saya mencoba, coba sekarang menurut Anda apa namanya, suaminya itu kebaikannya apa? Bahkan sebelum datang ya, itu ada saya pernah yang terakhir itu belum lama, ya pandemi ini agak banyak masalah keluarga ya, karena dipicu oleh, ekonomi ya mungkin ya. Jadi ada yang kehilangan pekerjaan ya, kemudian konseling itu dia merasa bahwa suami saya itu lambat, nggak bisa kerja, itu pokoknya saya mau cerai. Pokoknya datang ke saya itu udah cerai 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 gitu ya. Terus saya dengarkan sampai 1 jam lebih, mungkin hampir 1,5 jam ya. Terus ya itu saya ajak bagaimana, eee, saya bertanya, apakah suaminya itu sama sekali tidak ada kebaikannya, saya kan gitu kan. Kalau, ya saya tanya dia memandang istrinya itu seperti apa, ternyata suaminya itu sabar gitu ya. Ya itulah ya orang itu plus minus, kalau orang sabar mungkin juga dia ya dalam hal ini dia saking sabarnya sampai jadi lambat, tapi juga si istri itu terlalu menuntut tinggi. Biasanya kalau istri itu menuntut tinggi kepada suaminya itu malah jadi bingung mungkin mau bergerak itu menjadi apa ya, Kak, dituntut begitu ya. Saya bilang begitu, oke akhirnya pulang. Terus besok lagi nge-chat saya lagi, "Bu, ini sudah suami saya mau saya bunuh," gitu. Saya jengkel sekali gitu ya. Saya akhirnya sudah datang berdua, saya bilang gitu ya. Ya itu biasanya kalau sudah mentok itu ya memang sebaiknya mendatangi, penengah begitu ya. Nah itu saya undang, akhirnya ya saya dudukkan permasalahannya seperti apa sih ya tadi. Jadi ternyata di istrinya itu ada, trauma masa lalunya. Jadi, saya bilang dia sudah cerita banyak ya, ternyata dia marah pada ayahnya. Saya bilang kemarahan pada suaminya itu berlebihan karena ditambah masih ada kemarahan pada ayahnya dulu. Jadi ayahnya itu, mohon maaf ya, selingkuh kemudian lari kepada perempuan yang tidak baik sampai ya akhirnya menyakiti si ibu ini ya sampai dia belum memaafkan mungkin ya.
Nah, saya mengatakan seperti, iya, saya ini kemarahan saya persis seperti kemarahan saya dulu ke ayah. Saya sudah membawa senjata tajam begitu katanya. Terus saya, oke, sekarang suaminya dianggap begini lambat dan sebagainya. Terus saya tanya, menurut suami bagaimana? Ya betul, saya memang lambat begini-begini. Nah, akhirnya saya juga mengatakan, oke, sekarang suami ya berfungsilah sebagai suami. Suami itu adalah ya apa ya, pencari nafkah, ya harus punya semangat kan gitu kan. Karena itu memang diakui juga. Nah, kita jadi akhirnya kalau ada pihak lain kan memberikan feedback dua-duanya ya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan sampai sekarang saya itu seringkali kalau sudah tidak konsultasi mudah-mudahan itu berarti membaik begitu ya. Itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang perempuan juga saya bilang kalau perempuan itu memang ya, keutamaannya adalah kesabarannya. Kalau laki-laki adalah kepemimpinannya di dalam keluarga. Bukan berarti kalau pemimpin nggak sabar ya, enggak. Tetapi itu, apa ya, ini saya dari ngaji saya sama guru saya ya. Jadi kayak keunggulannya itu sifat-sifat seperti itu. Makanya tadi, saya jadi ingat ya dari, Bu Nur Azizah tadi ya. Jadi memang kalau saya sepakat ya, entah saya dulu itu pengalaman jadi feminis ya, gitu ya. Itu saya melihat, wah nggak enak sekali ya, apa-apa harus, setara dan seperti apa begitu ya. A Ngaji terakhir saya memandang betul ya bahwa sebenarnya idealnya itu istri itu adalah di rumah. Meskipun saya bekerja ya, menurut saya ya, itu fitrah ya, ya itu saya merasakan ketika kembali kepada fitrah itu kok saya lebih suka melakukan tugas-tugas rumah tangga sebetulnya gitu ya. Berarti itu ya ya sebetulnya memang fitrah, tapi saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu tidak boleh. Makanya ketika perempuan bekerja itu ya benar-benar harus maslahat gitu ya kalau menurut saya. Maslahat itu ya berguna. Mohon maaf ya, kenapa terjadi misalnya perselingkuhan, perzinahan itu kan mohon maaf kalau saya terus terang ya karena perempuan banyak di luar, ya kan? Kita tidak bisa mengatakan laki-lakinya enggak begitu, itu sudah settingan dari Tuhan seperti itu, dari Allah itu memang dari Tuhan tuh kayak setting laki-laki begini, pencari nafkah keluar gitu ya. Kalau perempuannya tidak banyak yang keluar kan berarti itu akan menghindari ya, menghindari problem-problem tadi ya. Ini mohon maaf agak melebar ya. Jadi saya terus terang justru meskipun saya bekerja, makanya saya harus mengembalikan niat saya. Saya bekerja itu harus benar-benar ada kemanfaatannya atau tidak. Saya harus meniatkan benar-benar ini untuk kebaikan atau tidak. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu yang baik, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau coba bayangkan, ya ibu-ibu yang mohon kalau mau bicara ya, saya tahu beberapa itu bahkan orang lingkungan kerjanya nggak akan tahu kalau dia itu punya persoalan yang tadi saya sebutkan ya, misalnya, eee, apa yang kita tidak menyangka. Kita kan menyangka perempuan penggoda itu di jalan-jalan, enggak. Makanya saya semakin meyakini ini. Saya melihat benar orangnya nangis-nangis ke saya, tobat-tobat itu karena dia mohon maaf dengan kepandaiannya, kecerdasannya itu mungkin sudah beberapa lelaki ya TTM begitu loh Pak Jasi. TTM. Nggak tahu. Tapi mesra itu ternyata ada di tempat kerja. Nah, itu saya yakin kalau Bapak Ibu tahu misalnya, oh orangnya sosoknya itu nggak nyangka. Wah nanti hatinya banyak, nanti apa ya, pokoknya super lah gitu ya. Tapi di balik itu, ya saya nggak tahu kok saya itu sama Allah diperlihatkan yang seperti itu karena mungkin juga mudah-mudahan ini menjadi apa ya, saya belajar banyak berarti ya betapa manusia itu lemah. Saya semakin meyakini itu. Jadi terus terang saya, eee, salah satu contohnya sama Mbak Nung, Mas Jasi ini saya appreciate betul ya, karena itu menurut saya contoh ideal, tapi bukan berarti kalau perempuan keluar itu salah ya, tapi ya maslahat itu memang harus penting karena supaya ini menjaga menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan, menjaga ketahanan keluarga itu salah satunya menurut saya itu begitu ya. Nah kemudian tadi mohon maaf ini kok melenceng. Tadi yang ini ya kembali lagi bahwa bagaimana kebaikan tadi ya melihat kebaikan pasangan. Ya itu akan selalu ada ya kebaikan yang ada di dalam pasangan kita atau mungkin juga melihat diri kita sendiri.
saya seringkali kalau melihat, oh saya itu juga tidak sempurna, saya itu punya kejelekan, saya ya itu untuk meredakan supaya saya tidak marah dengan kekurangan pasangan saya. Oh saya itu juga punya kelemahan, saya punya kesalahan-kesalahan, mungkin ini ada hikmah. Nah ini, makanya ada langkah mengembalikan kepada Tuhan itu kita bertanya, ya bertanya bukan bertanyanya benar-benar langsung kepada Allah, kalau saya memang begitu. Jadi dengan kalau orang Islam kan beristighfar ya, mohon pertolongan Allah diberikan petunjuk hikmah. Ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ini hikmahnya apa ya, kok saya itu diberi ujian, apa ya, pasangan seperti ini misalnya begitu ya. Nah itu ternyata kalau sudah tahu hikmahnya, itu ya tadi, hal yang dianggap tidak baik itu kita akan mengatakan baik ya. Karena selalu sebenarnya dari Allah itu selalu ada, pembelajaran baik ya. Ini contoh yang mungkin yang sangat ekstrim tuh saya seringkali cerita ini karena menurut saya sangat menginspirasi. Jadi ada, seorang perempuan yang diperkosa. Ini kasus nyata ya. Diperkosa itu kan hal yang buruk ya. Ini kalau, orang yang apa, frustrasi, depresi bisa bunuh diri, "Aku tuh nggak salah apa-apa, aku diperkosa," gitu ya, begitu. Tetapi kenyataannya orang itu bangkit. Dia bersih-bersih, dia bangkit, saya harus bangkit. Lalu dia akhirnya singkat cerita dia membuat, suatu kayak lembaga ya, lembaga yang di situ tuh semua untuk mengatasi pemerkosaan, untuk mencegah, untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan. Saya lupa websitenya ada, pernah itu saya browsing gitu ya. Nah, akhirnya dia mendapatkan penghargaan dari, Presiden Amerika waktu itu ya, di Gedung Putih disuruh berbicara. Lalu dia mengatakan begini, "Saya bersyukur menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang diperkosa." Nah, ini kan aneh ya, diperkosa kok bersyukur gitu ya. Karena apa? Dengan diperkosa ini maka saya bisa hadir di sini, berpidato di sini di Gedung Putih mendapatkan penghargaan. Jadi ini kita menggambarkan peristiwa yang sangat buruk itu bisa membuat orang itu bangkit. Ini mungkin ini ilustrasinya bisa, seperti itu secara ekstrim. Nggih, monggo Bu Nur saya kembalikan itu ada yang raise hand. Ya, silakan. Terima Bu kasih. Nur Jasi. Silakan yang raise hand. Bu siapa ya? Ada Ibu Runi dan Ibu Anci. Oke, Bu Silakan. Runi, silakan. Terus kemudian Bu Anci. Yang kemudian berikutnya malah mungkin saya minta ini ada perwakilan dari Bapak-bapak, mungkin saya minta Mas Saiful. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengucapkan, mungkin tidak bisa mengucapkan kata-kata selain ya terima kasih tak hingga. Alhamdulillah. Itu pencerahan yang baik, yang sangat baik bagi saya tadi. Betul Bu Yun, biasanya ya, mungkin ibu-ibu ya, saya juga nggak tahu ya, kan ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa beliau melihat banyak wanita di neraka, kan begitu Bu ya. Saya lihat mungkin ya bisa jadi karena mungkin seringkali ya istri itu ya itulah melakukan pekerjaan tapi dalam hatinya kok gue lagi atau misalnya kayak gitu ya. Ini saya alami juga lah, dan saya rasa teman-teman yang lain juga kalau misalnya lagi curhat-curhatan kan kayak begitu Bu. Tapi kemudian ya saya juga sebelum Bu Uyun pun saya juga banyak mendapatkan dari WA group gitu ya, nasihat-nasihat yang ternyata memang yang namanya ikhlas itu tidak ada ya mutlak, yang namanya ikhlas itu nggak bisa saya ikhlas tapi mestinya begini dong, ternyata memang tidak. Dan ini dikuatkan lebih dalam lagi oleh Bu Uyun bahwa lihatlah kebaikan orang lain, lihatlah kekurangan diri sendiri, dan kalau memang suami kita tidak bisa berubah ya kita yang berubah cara pandang gitu. Dan tadinya sempat loh Bu Uyun, sempat loh saya juga pikir misalnya saya mengubah cara pandang. Ntar dalam hati, saya sempat berpikir gini, lah enak dong dia nggak berubah-ubah. Padahal saya udah segini capeknya gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, banyak nasihat, termasuk Bu Uyun ini. Jadi memang kita mesti belajar ya Bu ya, sampai kita ke liang kubur. Mengingatkan terus gitu. Ternyata memang ya kalau namanya ikhlas, ya udah ikhlas. Mau dia berubah, mau dia tidak berubah, itu urusan dia dengan Allah.
cuman kita dengan kita mengubah cara pandang kita bahagia. Kalau kita bahagia kan bisa jadi nanti suami atau anak-anak yang kita harapkan berubah juga ketularan kan kira-kira gitu Bu ya. Jadi terima kasih banyak. Nah ini ada satu hal yang kalau boleh saya tanyakan ini Bu ya, termasuk evaluasi juga. Ya saya pun juga akan dalam saya berteman dengan teman-teman saya kan juga banyak yang bercerita tentang masalah keluarganya kan begitu. Nah kalau saya boleh tahu kan dan Ibu juga sudah memiliki banyak pengalaman menjadi konsultan gitu dari banyak pasangan. Nah, kalau kira-kira Bu dari wawancara atau konsultasi Ibu terhadap para pasangan, kira-kira bisakah gitu mungkin ada semacam kesimpulan gitu ya. Kalau misalnya dari pasangan laki-laki itu sebetulnya apa sih kelemahan dari mereka yang kira-kira berpotensi untuk menggagalkan sebuah rumah tangga. Demikian pula dari perempuan, kira-kira maksudnya melihat kecenderungannya. Perempuan itu kecenderungannya apa sih yang membuat akhirnya dia bisa berpotensi menggagalkan keluarganya. Demikian pula laki-laki. Nah, mungkin bisa jadi evaluasi kalau mungkin saya ternyata bermasalah dengan itu atau kemudian ada teman, saya bisa mengetahui gitu misalnya bahwa oh memang kecenderungan perempuan tuh mestinya begini ya biasanya seperti ini berdasarkan statistik sehingga kira-kira solusinya seperti ini. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung dijawab dulu aja. Langsung dijawab dari Bu Runi ya. Terima kasih ya betul. Langsung dijawab dulu. Ya, baik Bu Runi ya tadi sudah berbagi ya. Saya jadi ingat ya memang betul kalau kita itu ya ikhlas ya. Ikhlas itu ya udah nggak usah berpikir bahwa orang lain itu membalas. Itu masih belum ikhlas kalau seperti itu ya. Ikhlas itu ya sudah kita berbuat itu kalau hanya untuk Allah gitu ya, hanya untuk Allah. Jadi seperti misalnya kepada suami, dulu saya itu tidak paham ya ketika belajar feminisme itu suami istri taat kepada suami, memang suami itu apa gitu ya, gitu. Tapi setelah saya belajar agama, saya merasa loh taat kepada suami dalam rangka taat kepada Allah, sehingga menjadi ringan. Oh suami saya minta apa, saya tidak berpikir saya melayani suami, tapi saya melayani Allah. Jadi saya sigap, siapa tahu ini jadi surga saya. Kan saya tidak perlu mengeluh, wah ini. Terus saya syukuri, saya masih bisa melayani suami. Kalau saya menjadi sakit terbaring, saya tidak melayani, kan ini saya bersyukurnya tambah, saya dikasih kekuatan, dikasih kesehatan. Ya itu saja, makanya saya, alhamdulillah ya kalau yang seperti itu saya terus terang ringan, saya tidak terlalu merisaukan ya, karena tadi ternyata ya itu kekuatan bahwa kita yakin itu Allah itu menjadi luar biasa. Nah tadi mungkin ya kalau dari kasus-kasus ya kelemahan istri, kelemahan suami itu seperti apa ya tadi mungkin yang biasanya yang membuat keretakan itu memang kalau sifat ya mungkin sifat istri ya itu yang tidak sabar tadi, makanya saya bilang kesabaran itu memang utama ya, itu kayak ya ibaratnya itu bidadari dalam rumah itu ya ibu itu ya perempuan, suami itu ya malaikat begitu ya, malaikat itu dengan keteguhan hatinya, dengan kepemimpinannya sebetulnya itu ya yang utama, makanya tadi yang biasanya agak goyah-goyah itu kaitannya dengan itu. Jadi nanti biasanya yang mungkin banyak yang saya tidak lalu mengatakan selalu bercerai ya, kebetulan yang konseling ke saya itu jarang-jarang yang bercerai, tapi walau alam saya kan tidak akan mengatakan bahwa bercerai itu baik atau tidak, bisa saja itu dalam agama kalau itu solusi ya tidak selalu mungkin saya memahaminya begitu. Tadi seperti secara umum perempuan itu ideal di rumah ya tadi secara umum keluarga itu utuh, tetapi ketika bercerai saya tidak akan mengatakan itu selalu buruk ya, tetapi itu bisa saja menjadi jalan keluar. Tetapi kalau saya boleh berasumsi ya tadi ya mengacu dari tadi ya memang perempuan itu biasanya yang tadi kurang sabar itu menjadi utama. Nanti kalau istrinya tidak sabar, laki-lakinya juga tidak bertanggung jawab dan tidak sabar ya sudah itu akan menjadi konflik yang panjang ya. Biasanya itu pernah saya tahu ada yang bercerai
ini kalau ini bukan konsultasi ya, teman ya misalnya, lalu kembali lagi bercerai lagi ya, suaminya apa keluhannya? "Saya tidak suka diungkit-ungkit." Cuma itu sebetulnya ya. Jadi kesalahannya diungkit gitu loh, ya itu siapa yang suka ya, misalnya, "Oh kemarin ini, kok gitu aja salah?" Padahal sebetulnya itu hal yang sepele. Ya, kadang-kadang kan kebiasaan ya, kayak itu ya sukanya kalau dulu saya agak nggak suka itu suami saya sukanya beli senter misalnya gitu ya. Tapi kan setelah dipikir adalah mbok meng senter mbok luweh gitu ya, bahasa Jawa maaf. Beli senter mbok sudah itu mau nyimpen senter. Saya akhirnya kan gitu aja atau beli apa sesuatu alat-alat yang menurut saya mungkin tidak berguna tapi ya akhirnya kayaknya mengikhlaskan menerima itu lebih lebih apa ya, lebih sehat seperti itu ya. Kadang-kadang itu bukan hal yang urgen ya, seperti itu. Nah kalau dari suami biasanya yang melemahkan itu adalah ya tadi, memang suami kepemimpinannya dan dia kan pencari nafkah. Jadi kalau apa ya istilahnya dari sisi sisi mencari nafkahnya itu tidak terpenuhi, ya itu memang menjadi, apa, kelemahan ya, kelemahan utama seperti itu, ya. Tetapi memang nanti ada kasus-kasus khusus juga. Saya juga kalau melihat itu beberapa kasus khusus ada yang ketika laki-lakinya itu mungkin tidak bekerja, malah perempuannya bekerja, ada yang baik ya, ada, tapi ini kan suatu yang khusus ya, suatu yang khusus. Tetapi kalau dari yang apa, konseling itu biasanya, itu menjadi mungkin tidak bercerai, tapi pertengkaran yang terus-menerus sampai bertahun-tahun. Kalau itu mereka tidak ada yang berubah salah satu terutama ya, yang istrinya tidak sabar, yang laki-lakinya juga tidak segera menunjukkan, tanggung jawab secara terutama secara finansial ya. Itu, menurut saya ya, itu utama. Tapi monggo silakan mungkin bisa dibagikan, yang lain mungkin bisa ikut menjawab. Mungkin dari bapak-bapak. Nah, ini bisa saja nanti versinya, eee, dari ibu-ibu mungkin ya, dari ibu-ibu, yang diharapkan itu yang seperti apa, dari bapak-bapak yang diharapkan perempuan itu yang seperti apa ya. Itu kan kebalikannya seperti itu kan, dari yang tadi kalau yang ditanyakan kelemahan ya, makanya kalau menurut saya tadi kesabaran itu utama sekali memang bagi perempuan itu. Meskipun bukan berarti laki-laki itu apa, tidak sabar, tapi seringkali kalau pengalaman saya itu, atau orang-orang yang, justru mengalahkan laki-laki itu dengan kesabaran. Tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Anu, oh ya," gitu tuh udah malah jadi kalah gitu ya. Kalau saya pengalaman saya gitu, kalau kayak Mbak Nung itu kalau suami saya marah ya saya pura-pura nggak tahu, nggak lihat wajahnya. Oh iya, saya pura-pura nggak tahu kalau itu masalah gitu loh. Kalau dia mempermasalahkan sesuatu yang bagi saya, "Alah ming kaya ngono," gitu ya. Lah cuma seperti itu saya bukan meremehkan wong karena memang itu cuma sedang marah gitu ya. Ya saya cuma cuma seolah-olah saya tidak apa, tidak tahu gitu ya. Saya, "Oh ya," gitu aja. Jadi tidak perlu diperpanjang. Sebenarnya ini bisa timbal balik juga ya, ketika salah satu apa, menjadi marah, salah satunya meredakan. Tapi kalau yang satu marah, satunya marah ya sudah, itu akan menjadi perpecahan dan yang menjadi korban biasanya anak-anak. Begitu Mbak Rumi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi resen yang berikutnya itu Mbak Anci kayaknya. Silakan Mbak Anci. Ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih sekali materinya dan sharing dari Bapak Ibu tadi sangat-sangat menginspirasi dan banyak memberi pelajaran buat saya karena sejujurnya memang sampai umur saya sudah 40, sudah menikah 15 tahun. Hampir lupa, 15 tahun dan ternyata memang masih banyak sekali yang harus terus dipelajari. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Bu Uyun bahwa bahkan di saat mau ujian tesis, mau ujian disertasi misalnya masih tetap bisa menyeimbangkan antara, keluarga dan, kiprahnya di luar. Nah ini bagi saya sesuatu yang luar biasa karena saya, mungkin belum sampai pada tahap seperti itu. Kadang-kadang kalau saya ada ujian misalnya atau ada kerjaan yang sangat mendesak, saya cenderung meminta tolong bahwa, pagi ini saya tidak bisa menyiapkan karena jadi lebih lebih sering seperti itu sampai saat ini. Nah, dari yang disampaikan Ibu tadi insya Allah semoga juga bisa menyemangati supaya, bisa seperti itu. Kemudian, yang kedua, materi yang disampaikan juga,
saya juga dapatkan di luar. Apa ya, mereka juga meskipun dari sisi mungkin non Islam ya, bukan secara Islami gitu maksudnya, tapi kalau diperhatikan isinya itu memang sangat sejalan. Jadi kami juga pernah mendapatkan parenting seperti itu, dan mereka itu kiatnya adalah setiap bangun pagi, paling tidak bikin 3 hal yang bisa disyukuri pagi itu gitu. Catat apa yang bisa disyukuri. Nah, saya pikir ini juga memang sangat sejalan dengan kita ya, mungkin setiap habis sholat subuh lalu kita merenung. Jadi jangan mensyukuri hal-hal yang sifatnya wah, misalnya dapat hadiah berlian atau apa, tapi lihatlah, oh saya bangun pagi sehat, oh anak saya bisa bangun pagi juga dengan semuanya sehat, seperti itu. Mungkin ini sekedar sharing aja, dan waktu itu kami disarankan untuk mencatat setiap hari, jadi ada perkembangan yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa ketenangan seseorang dimanapun itu sifatnya menular. Jadi waktu itu dicontohkan seorang manusia dengan anjingnya, di saat manusianya tenang seperti itu bisa tertidur, ternyata gelombangnya merambat sampai ke anjingnya dan anjingnya ikut terbawa tenang. Nah, ini sepertinya mengingatkan bahwa usahakan kalau marah jangan dekat dengan orang lain. Buat situasi tenang dulu, baru mendekat supaya apa ya, kemarahan itu tidak menular, yang menular nanti setelah tenang misalnya seperti itu. Dan itu juga saya alami waktu masih menyusui ya, di saat kita kadang-kadang kan kalau menyusui emosi tidak stabil seperti itu. Jadi saya berusaha tarik nafas, pada saat tarik nafas kemudian irama jantungnya tenang, baru anak saya bisa tidur. Soalnya waktu saya pas S2 ya Bu ya, jadi pas ujian kemudian punya bayi, eee, punya bayi berapa bulan, kemudian punya anak 1 tahun lebih. Nah itu tuh saat itu rasanya kacau sekali gitu. Tapi ya seperti itu yang diajarkan, kemudian dicoba seperti itu, akhirnya memang betul-betul bisa bisa menular ke anak. Nah yang ketiga yang ingin saya tanyakan Bu, sampai saat ini kan kalau kalau ngikuti materi sepertinya, ya semua memang seperti itu harusnya, sangat cocoklah semua dengan yang sudah disampaikan. Tapi ada saat-saat kita lupa gitu Bu ya. Jadi misalnya di kantor lagi banyak kerjaan, kemudian, kita pulang besoknya masih harus, mengejar sesuatu, misalnya ada yang harus dipresentasikan atau apalah seperti itu. Di saat kita pulang, tiba-tiba di rumah anak-anak tidak kooperatif, misalnya tidak mau belajar atau tidak tidak dan saat itu misalnya kita berada, kan ada masa-masa tertentu emosi sangat labil Bu ya, mungkin menjelang periode, seperti itu. Nah, di saat seperti itu kadang-kadang, saya jadi terlupa gitu, dan emosi meledak gitu, yang kemudian 1-2 hari akan saya sesali karena itu kan akan membekas ke anak gitu, dan mereka kan, anak kan belum tentu paham bahwa ibunya sedang dalam kondisi eee eee, apa, numpuk semua masalah gitu, sepertinya ditambah dengan masalah bulanannya seperti itu. Nah, di saat seperti ini kiatnya seperti apa Bu? Jadi mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa Mbak Mhm. Ece. Langsung Mbak Gunung langsung ya? Mungkin Gimana? langsung dijawab atau mau sekali lagi? Langsung ya, silakan Bu Yun. Ya, Ya. terima kasih. Panggilannya siapa Mbak Anci? Ya, saya kira tadi yang bersyukur tadi bagus sekali ya, itu dilanjutkan, memang betul sekali. Sebenarnya semuanya itu, eee, ketika kita bersyukur itu sudah menjadi terapi jiwa kita. Ya, kita akan melihat hal-hal tadi secara lebih positif. Kemudian memang ini butuh latihan ya, kalau saya sendiri pengalaman ini berbagi saja, mungkin Mbak Nung tahu saya itu dulu itu sangat pemarah ya, jadi pemarah, menuntut, saya belajar feminis itu ya saya termasuk semua harus setara dan sebagainya ya, tapi ternyata saya menemukan itu tidak, ya tetap gelisah, diulang-ulang terus kan kita menyesal, "Aduh kok marah," menyesal. Nah itu ya, akhirnya saya belajar pasti ini ada yang salah kalau seperti ini, begitu ya. Kemudian ya alhamdulillah saya tidak tahu, mungkin ibu saya mendoakan saya bertemu dengan guru yang akhirnya itu saya insight-nya tadi, apa, dikembalikan kepada Allah tadi menjadi,
konsepnya itu ya. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi persoalan tadi ya? Memang ini harus dilatih ya. Jadi seperti kita itu kalau pas ada tuntutan tadi ya, oh anak saya begini, kemudian pekerjaan menumpuk. Nah, itu berarti itu seperti kita di apa ya kayak di medan tempur gitu ya, atau kita itu sedang apa ya istilahnya ya, bertanding ya. Seperti saya seringkali mengibaratkan kita bertanding. Nah, di balik ketika kita mau bertanding kan kita yang menang itu orang yang siap-siap menurut saya ya. Kita berlatih. Ini di sini adzan terdengar nggak ya? Biasanya keras sekali. Keras sekali nggak Mbak Nung? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya kembali lagi, jadi semuanya itu menurut saya memang membutuhkan latihan. Jadi tadi seperti medan perang atau medan pertandingan ya. Jadi kalau kita itu terlatih bermain, misalnya bermain badminton ya. Ketika kita bertanding, ya kemungkinan kita akan siap. Nah, sama tadi tuntutan, kemudian melihat anak yang tidak sesuai harapan, waduh kok disuruh belajar kok malah nggak belajar. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu juga persepsi kan sebetulnya. Tapi kita tahu kan sebetulnya tadi kita setelah marah kan lalu menyesal. Berarti kan tahu sebaiknya tidak marah. Nah, itu saya kira sudah satu tahapan ya. Nah, makanya apa? Kita perlu memang melatih diri. Melatih diri itu ya dalam keadaan yang tidak bertanding tadi, ya kita selalu tadi kalau saya pengalaman saya mengembalikan kepada Allah tadi dengan memperbanyak istighfar. Jadi tadi yang perilaku yang sudah kita lakukan itu selain mungkin kalau itu kesalahannya ke anak sampai dengan membentak ya mungkin minta maaf, tapi yang utama juga kita mohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Itu beristighfar kembali kepada Allah supaya Allah itu membersihkan jiwa kita sehingga besok lagi kita itu bisa berkurang atau lama-lama kita bisa terhindar, lama-lama biasa dengan melihat dalam tanda petik ini kok tidak sesuai harapan itu kita bisa tenang. Karena hal seperti itu menurut saya ketika kita melatih diri ya, ini kebetulan saya memang mengembangkan riset ini Bapak Ibu ya, riset saya itu tentang terapi dan istighfar. Jadi salah satunya dengan memperbanyak istighfar itu maka kita menjadi tenang. Nah, seperti apalagi ketika maaf ibu-ibu atau perempuan yang menstruasi itu justru karena dia tidak sholat, ya itu harus perbanyak istighfar. Ya, supaya dia tadi ketika menghadapi persoalan yang tidak sesuai harapan itu tidak mudah untuk terbangkitkan emosi. Ya ini memang butuh dicoba. Saya kira boleh dicoba ibu-ibu karena ini hasil riset saya pernah mencobakan sampai sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Jadi saya evaluasi, coba praktekkan sehari itu berapa kali. Kemudian ya terserah ada yang dulu saya itu sehari 1000 ya 1000 kali begitu ya. Nah kemudian nanti insya Allah kalau sudah sampai tahapan apa ya tadi ya tahapan tenang itu ya saya bukan berarti sekarang tanpa marah tapi paling tidak sudah tidak jadi pemarah lah gitu. Kalau dulu pemarah menjadi tidak pemarah kan lumayan meskipun belum menjadi penyabar misalnya gitu ya. Tetapi paling tidak ada peningkatan menjadi tidak mudah begitu ya. Nah itu memang perlu diupayakan ya. Mungkin kalau pendekatan psikologi yang lain ya mungkin ada ya. Saya yakin mungkin bisa saja efektif. Tapi kalau saya seringkali menyarankan beristighfar itu karena apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang saya terapi atau saya berikan workshop itu bisa ya bersama-sama kembali kepada Allah karena nanti yang ditanyakan di akhirat itu ya itu. Misalnya mohon maaf ya, saya dulu belajar misalnya di psikologi itu relaksasi lah apa ya itu bukan salah ya. Tetapi nanti di akhirat tidak ditanyakan tentang relaksasi kan, yang ditanyakan apa kamu kembali apa yang diingat siapa. Kan gitu kan ketika kita meninggal itu apa yang sering kita ingat, menurut saya itu yang paling penting ya. Jadi membawa kepada keyakinan itu ya. Alhamdulillah ya tadi yang sudah mengamalkan istighfar itu biasanya dia akan lebih tenang, lebih bersyukur ketika menghadapi persoalan, biasanya akan lebih bisa tidak mudah terbangkitkan emosinya. Saya kira itu mungkin kalau langkah-langkah yang pernah saya lakukan juga kepada di riset saya juga ya. Memang itu secara praktis begitu. Nah, itu ketika diamalkan nanti kita akan dirasakan bahwa oh seperti
ini, termasuk ketika terjadi, ya. Misalnya ini yang di chat ini mungkin mirip ya, kalau misalnya pasangannya itu tidak tenang ya kita diam kan. Kalau sebenarnya itu dalam Islam ya, di Rasulullah kan juga mengatakan ketika ada orang marah di antara kamu maka kamu diam kan, kita nggak usah nanggapi. Nah diam itu ya kalau saya bacakan Al-Fatihah, biasanya orang-orang yang marah itu ya, yang tidak tenang kita bacakan Al-Fatihah. Nah itu biasanya akan lebih tenang. Ya, kadang-kadang itu juga ya tidak hanya pasangan ya, pernah klien, wah marah-marah. Saya datangkan sama anaknya karena itu agak konflik keluarga, marah-marah besar sampai keras sekali. Ya saya kan tidak bisa berhenti kan, tidak mungkin ya. Ya saya dalam hati saya bacakan Al-Fatihah. Ya hal-hal seperti itulah. Insya Allah nanti itu akan mereda, termasuk meredakan emosi kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Uyun dan semua yang bertanya. Ini waktu juga yang harus membatasi kita. Tapi tadi saya sudah menyebut satu nama, Mas Saiful. Mungkin bisa 1 menit, silakan. Any comment boleh? Ya, baik Ibu. Terima kasih waktunya. Ini aja Ibu. Saya kebetulan istri saya mendampingi. Saya menganggap WFH ini, pandemi ini banyak hikmah buat kami berdua. Artinya kami banyak saling bertemu, waktunya lebih panjang dibandingkan sebelum pandemi, di mana saya berangkat kerja pagi, pulang malam, paling full hanya Sabtu Minggu. Namun dengan adanya WFH, kejelekan saya, keburukan saya lebih banyak ditahu sama istri saya. Ini sisi di luar positifnya Ibu. Yang kami ingin tanyakan, usia kami sekarang sudah menanjak 14 tahun Ibu. Dibalik ya Bu. Bagaimana di usia kami ini, alhamdulillah usia perkawinan kami pun sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Gitu Bun ya. Saya hanya ingin dari paparan Ibu yang sampaikan tadi banyak hikmah yang kami cerna, kami dapatkan. Pertanyaan kami ini di usia kami ini saat ini, bagaimana kiat khusus untuk lebih memperkokoh jalinan terutama kepercayaan, persepsi kami berdua Bu. Ya, saya rasa itu aja Ibu. Cukup. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Uyun. Ya, bagaimana supaya memperkokoh ikatan gitu ya. Memang itu problem WFH itu begitu. Jadi di sisi lain ya bisa menjadi menguatkan, tapi di sisi lain menjadi bisa masalah juga. Wah, tadinya harusnya tidak melayani, memasakkan ini jadi dan sebagainya ya. Mungkin bisa plus minus ya. Makanya di sini memang mungkin butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Tentu saja kita kembali tadi ya komunikasi ya, komunikasi perlu dijalin berdua. Jadi tadi ya harapan suami apa, harapan istri apa, itu memang perlu dikomunikasikan. Ya, yang diharapkan dari istri itu sekarang yang seperti apa. Jadi ketika istri mengungkapkan harapannya, kita mencoba memasuki dunia istri. Jadi tidak siap-siap menyalahkan ya. Kadang-kadang kan kita itu punya persepsi ini pasti mau menyalahkan saya. Nah, itu kan menjadi tidak positif ya. Jadi kalau berkomunikasi kita berempati mencoba memahami pasangan. Nanti juga istri mungkin menanyakan harapannya suami apa. Jadi sebetulnya ketika masing-masing pasangan itu memenuhi harapannya, itu kan menjadi klop. Yang menjadi konflik itu kan ketika kita menuntut hak, ya enggak. Jadi akhirnya kan kamu enggak memenuhi. Yang di sini juga begitu. Padahal sebenarnya sederhana. Ketika masing-masing itu tidak perlu fokus pada bagaimana orang lain baik sama saya, tapi bagaimana saya itu berbuat baik kepada pasangan saya, bagaimana saya itu mempersembahkan yang terbaik untuk suami saya, nanti yang suami juga begitu, bagaimana saya berbuat baik kepada istri yang terbaik. Ya ini kan nanti jadi baik. Sebetulnya seperti itu. Jadi fokusnya
bagaimana kita memberi, nanti kita akan menjadi lebih, insya Allah akan lebih bahagia. Tapi kalau kita fokusnya pada diri kita, minta diperhatikan, kita akan selalu kekurangan itu. Mungkin itu singkatnya Mas Saiful dan istri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu Mbak Nung, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Uyun, jawabannya menarik banget ya. Jadi ini nggak ada yang bisa saya simpulkan karena semua ini yang kita peroleh pada siang ini nih daging kabeh gitu ya. Jadi bagaimana kita kemudian siap untuk berlatih gitu ya, mengokohkan gitu ya, mengokohkan ikatan keluarga kita ya menuju kesuksesan dunia akhirat. Saya kira itu aja sih closing statement-nya karena ini berhubung dengan waktu yang sudah mungkin melebihi beberapa menit dari jam 12. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya antarkan. Matur nuwun Bu Uyun, terima kasih Bapak-bapak Ibu semua yang sudah menghadiri. Sekali lagi harapan kita ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah gitu ya, yang mudah untuk kita amalkan begitu. Ada beberapa yang mungkin memang menuntut kita segera tahu, segera kita siap untuk mengamalkan seperti ada Mbak Anci tadi ya. Jadi kiatnya insya Allah kita juga akan dapatkan begitu. Demikian, mohon maaf. Saya kembalikan pada Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.